Pengkhianat negara, mereka tak pernah kecam macam itu. Mereka tak pernah kecam. Nah, tak ada. Ya, saya tak pernah dengar, tak pernah dengar Pak Sopyan dan geng surplus dia. Nggak ada damai di sini. Kita akan lawan terus narasi sesat mereka. Ya, nggak ada damai, Bang. Urusan kita. Ini sudah tak nyambung. Ini sudah tak nyambung. Yang bahas ini masalah itu bukan urusan kita. Si Kokori ini terlalu sibuk usil ya mengurusi hal-hal yang ada di dalam negara Malaysia, di mana dia ada memuat satu artikel. Dan kapasitasnya JP di Malaysia itu hanya seorang pekerja, takkan dia harus komplain di negara sana gitu, sebab dia bukan warga negara Malaysia ya. Dia warga negara Indonesia, of course lah dia pasti komplainnya yang ada di Indonesia gitu loh, sebab bukan kapasitasnya untuk berbicara kekurangan Malaysia ya. Apalagi sampai komplain, nih jalan di sini berlubang nih pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Kokori yang selalu menyibuk tentang Malaysia. Dan tentunya ya para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan sudah lama tak ada ngebahas tentang si Kokori ini. Tapi entahlah kenapalah si netizen ini suruh cakap Mas Farhan suruh ngebahas tentang Kokori lagi. Dan Mas Farhannya sebenarnya juga tak nak ambil pusing tentang Kokori ini. Tapi apalah daya, si Kokori ini aku tak tahu, aku dah cakap banyak kali. Tak perlu menyibuk tentang negara orang lain. Menyibuklah negara sendiri. Betul juga yang dikatakan oleh abang ini ya. Di dalam video ini, kalau orang Indonesia itu mengkritik negaranya sendiri, itu suatu hal yang wajar. Karena negara Indonesia ini negara demokrasi, kita boleh mengajukan suara. Apa yang tak baik kita harus perbaiki macam itu. Kalau perlu kita meniru negara-negara yang sudah maju, seperti halnya seperti negara Malaysia macam itu para sahabat dan teman-teman. Tapi si Kokori ini seolah-olah membantah dan selalu mengusik dan mengurus tentang subsidi minyak dekat Malaysia, dan yang mengurus gajinya TKI, dan yang mengurus tentang kereta-kereta dekat Malaysia. Apabila kita ini sudah memberi fakta realnya, yang pertama ketika kita menunjukkan gaji TKI di Malaysia, jangan kerja ke Malaysia macam tu. Tapi ketika kita sudah mengasih tunjuk gajinya kita seperti ini, malah kita dibilangnya pamer. Dan ketika juga subsidi dekat Malaysia itu murah-murah. Ketika memang sudah dikasih realnya seperti apa, dikasih tunjuk, malah mereka bilang terlalu dimanja masyarakat Malaysia oleh menterinya atau sama presidennya macam itu. Tapi ketika juga bilang kereta-kereta dekat Malaysia itu masih banyak, seperti keretanya Mr. Bean dan macam itu, dan masih apa ya, kayak di zaman dulu macam tu. Ketika kita juga membuat video, dan bukan pada TKI saja, dan banyak-banyak orang lainnya juga membuat video seperti kasih tunjuk kereta-kereta super dekat Malaysia yang ada dekat Malaysia, malah dibilangnya berbandingnya jangan di showroom, kalau di jalan-jalan raya. Aduh, akulah pusing dengan Kokori. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Pengkhianat negara, mereka tak pernah kecam macam itu. Mereka tak pernah kecam. Nah, tak ada. Ya. Saya tak pernah dengar Pak Sopyan dan geng surplus dia cakap ya. Orang-orang Malaysia pengkhianat, ya, orang Malaysia pengkhianat negara yang sewakan bilik yang bagi.
Kokori, stop dulu. Abang tenang, tidak punya apa-apa. Kokori tenang dulu. Sudah kita hapus. Ini tidak bahas itu lagi. Ini bahasan soal JP. Dulu sabar, kita dengar dulu tajuknya ini. Kita dengar dulu satu-satu. Bang tenang, Bang Kereta Senja, Bang Scorpio, relax dulu ya. Relax dulu. Kita tidak membahas subsidi di sini, Kokori. Kita membahas tentang kedamaian dan tidak ingin menyinggol kedua negara ya. Dan tidak akan menyebutkan kedua negara. Kita mencari solusi dengan Bang Bang. Perdamaian hanya terjadi kalau mereka itu menyekat semua YouTuber dan TikToker pembangkang itu yang selalu keluar-keluar memburukkan negara kita. Ya. Kalau mereka menyokong, tetap masih menyokong mereka, nggak ada damai di sini. Kita akan lawan terus narasi sesat mereka. Ya. Nggak ada damai, Bang. Urusan kita. Ini sudah tak nyambung, Kokori. Ini sudah tak nyambung. Yang bahas ini masalah JP, bukan YouTuber. Abang Watan ini dah jauh dari ini. Kokori ini terlalu. Urusan kita adalah warga negara kita saja. Warga negara emosi, kita saja, itu yang kita jangan emosi. Yang sokong pembangkang itu adalah kalian warga negara Malaysia. Jangan munafik kalian. Ya. Tak. Kita akan lawan narasi-narasi kalian. Kalian gunakan mereka sebagai boneka-boneka. Turunkan, Bang. Turunkan. Nah, mau sekat saya kan? Censorship lagi. Ya. Kalian tak berani berdebat masalah ini. Kalian sokong pembangkang kami. Kokori, gunakan mereka sebagai boneka-boneka. Boleh ikut campur hal negara orang. Boleh turut campur karena kalian turut campur pasal negara kami melalui boneka-boneka itu. Engkau saja sok negarawan, Kokori. Kita nih sama tahu. Kami bukan orang bodoh, kami boleh tengok macam mana. Ya. Kalian gunakan mereka sebagai boneka-boneka. Yang sokong mereka, yang komentar itu semua orang kalian. Ya. Ini kembali kepada topik dulu, Bang Akhtar, kalau nggak berani panas, nggak berani kena api, jangan masukkan saya, Bang Akhtar. Saya keluar, saya pamit dulu. Ya. Pamit, Bang. Baik pamit. Iya, jangan masukin saya, Bang. Jangan undang saya lagi, ya. Macam ni, Bang. Moderator jangan mute-kan saya. Macam ni. Moderator, siapa moderator ni? Saya tak sukalah bila orang bercakap. Tak ada, Bang. Apa, Bang? Lanjut, Bang. Bang tenang. Tunggu dulu. Tak ada orang mute dari tadi ya. Tak ada orang mute. Ada moderator mute-kan saya, Bang. Dah banyak. Sampai sekarang aku masih nggak habis pikir kenapa si Kokori ini terlalu sibuk usil ya mengurusi hal-hal yang ada di dalam negara Malaysia, di mana dia ada memuat satu artikel di mana artikel itu mengatakan ya PM Malaysia ini pening, rakyatnya nggak peduli dan doyan subsidi katanya. Begini Kokori, aku katakan kepada Anda ya, daripada Anda sibuk mengurusi hal-hal dalam negara orang, baik ya Kokori ambil tahu apa yang terjadi sekarang di negara kita, di mana Pak Presiden kita Jokowi wanti-wanti ya badai PHK di tahun 2025 ini ya 85 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Apa kata Kokori ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat ini ya, 20 Oktober ini ya Presiden terpilih akan dilantik, tapi pening di mana Presiden kita itu akan dilantik? Apakah di IKN atau di Jakarta? Baik, itu yang Kokori ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat sekarang ringgit ya. Ringgit ya. Kukuh, tahu? Kukuh. Rupiah anjlok. Baik itu yang Kokori pikirkan, jangan urus hal dalam negara orang ya. Negara Malaysia ini ada PM-nya, ada menteri-menterinya ya, rakyatnya makmur. Ya, nggak usah urus hal dalam negara orang Kokori ya, urus negara kita sendiri. Bagaimana sekarang Indonesia ya, sulitnya lapangan pekerjaan, itu urus Kokori. Paham ya Kokori?
Video ni khas aku tujukan kepada si Kokori lah ya. Kokori ni terlalu jauh sangat ya mencampuri, mengulas, membahas tentang negara Malaysia ni ya. Mengulas tentang hutang-hutang negara Malaysia, subsidi-subsidi negara Malaysia. Macam ni Kokori ya. Apa kata kalau kita fikir negara kita tu macam mana sekarang negara kita tu ya. Akhir jabatan Pak Presiden kita tu apa yang dah kita rasakan, apa yang rakyat menengah bawah rasakan masa 2 periode Pak Presiden kita itu memimpin. Cuba tengok negara Malaysia ni ya, yang Kokori selalu cakap hutang banyak ini itu ya. Cuba tengok PM mereka ya. Walaupun dulu ada yang tidak menyukai PM mereka, tapi cuba tengok di saat PM mereka ya menunjukkan ya kepemimpinan beliau ya dengan menarik investor-investor asing masuk ke negara diorang ya. Investor asing lebih percaya pada negara dia disebabkan ya pemimpin dia tu. Cuba tengok ya, pelabur asing tu dari AWSP, Microsoft, Google, sekarang Oracle ya nak akan melabur ke negara mereka. Cuba kalau kita fikir benda-benda tu, kenapa tak pilih negara kita ya, negara Indonesia yang besar tu? Fikir ke situ Kokori. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak oleh sama-sama ya. Dan si Kokori ini sampai si kakak jantung pisang pun memberi sound, memberi suara, memberi fakta. Disuruh tak payahlah kau menyibuk tentang Malaysia ini. Bahkan kalian itu menyibuk tentang subsidi lah, dan menyibuk tentang jalan-jalan dekat Malaysia inilah, berbenda ini itu. Kita ini membuat studi banding agar meniru negara yang sudah maju seperti Malaysia, dan banyak sudah diliput di TV-TV Indonesia bahwa negara Malaysia itu memang sudah maju dan Indonesia itu sudah kalah jauh macam itu, sampai masuk di SCTV dan masuk di News TV macam itu. Tapi Kokori itu selalu mencari kekurangan atau kesalahan-kesalahan negara Malaysia, atau hutangnya yang dari tahun berapa gitu kan. Jadi dia diungkit lagi, diulas lagi macam itu para sahabat dan teman-teman. Entahlah, banyak sudah yang tak sependapat dengan si Kokori ini. Tapi si Kokori ini malah menyebut bahkan dari nama Masteri dulu. Dari nama Masteri dan juga ganti Kokori. Dan sekarang ini ada juga akunnya si Kokori ini, semuanya yang dua ini Masteri dan Kokori ini sudah kena report karena banyak perkataan yang menimbulkan pergaduhan para sahabat dan banyak orang yang report, akhirnya kena banned. Jadi yang ketiga ini ada buka akun baru Mas Ribut. Nama akunnya itu Mas Ribut para sahabat dan teman-teman. Entahlah sampai membuat akun-akun ingin niat banget ya untuk menjelek-jelekkan negara tetangga macam itu. Mungkin si Kokori ini dah koyak, dah sakit hati parah seperti diputus cinta. Oke para sahabat dan teman-teman, itu saja videonya yang kita simak ya. Dan pesan-pesan Mas Farhan apabila nak merantau atau nak cari kerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, apabila nanti dah dibuka untuk pembuatan permitnya juga, calling visanya sudah dibuka nanti. Katanya sih untuk saat ini masih ditutup ya, masih tidak ada untuk kedatangan pekerja migran dari luar negara macam itu. Jadi buat teman-teman, apabila nanti sudah dibuka pembuatannya visa ataupun menerima pekerja migran dari luar mana-mana negara lah, jangan sampai datang secara ilegal. Ya, itu pesan Mas Farhan, datanglah secara elok-elok. Jangan sampai datang lewat tongkang, lewat belakang, lewat yang boleh dikatakan lewat secara haram macam itu. Kalau yang dikatakan lewat secara halal, lewat yang ejen resmi lah para sahabat dan teman-teman. Karena apa para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan ngasih tunjuk selalu mengolok-olok datanglah secara resmi. Karena kalian itu bukan tinggal di negara Indonesia, negara orang lain, negara Malaysia, negara tetangga. Nanti di sana, di sini ada undang-undang. Karena Mas Farhan ngasih mengimbau-imbau seperti itu, karena Mas Farhan sekarang bekerja dekat Malaysia. Jadi kalian kalau datangnya secara haram, secara ilegal, nanti kalian akan jadi buronan polis dan juga immigration di Malaysia. Hidup kalian itu tak tenang, meskipun kerja
serba ketakutan. Makanya kalau resmi kalian nggak takut. Kalau cuti pun boleh jalan-jalan kemanapun. Ke Malaysia asal ada cuti. Macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Pamit diri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.